Bayangin, suatu pagi di tahun 2045, dunia nggak lagi panik soal minyak atau gas alam. Yang mereka ributkan sekarang cuma satu hal, makan. Harga beras lebih mahal dari bensin, daging jadi barang mewah yang cuma bisa dinikmati pejabat tinggi, dan bahkan telur pun jadi komoditas strategis yang diperebutkan negara. Bukan cuma di Afrika atau Asia Selatan, bahkan Eropa dan Amerika pun mulai kena imbasnya. Supermarket-supermarket yang dulunya penuh, sekarang rak-raknya kosong. Krisis pangan global nggak lagi cuma isu masa depan, dia udah ada di depan pintu. Semuanya berawal dari satu hal yang sering kita anggap sepele, perubahan iklim. Kekeringan berkepanjangan melanda sabuk pertanian di Brasil, banjir besar menyapu sawah-sawah di India, dan di Amerika Serikat, gelombang panas ekstrem bikin panen jagung dan gandum turun drastis. Negara-negara besar yang selama ini jadi andalan pasokan pangan dunia mulai goyah. Dan ini bukan film fiksi ilmiah. Ini fakta yang udah dibuktikan berbagai riset dari lembaga-lembaga seperti FAO, IPCC, sampai lembaga-lembaga think tank global. Tapi yang menarik, di tengah kekacauan itu, Indonesia mulai muncul sebagai harapan baru. Di saat banyak negara mulai kehilangan kemampuan tanam karena cuaca makin enggak bersahabat, Indonesia justru punya keunggulan alami. Tanah yang subur, curah hujan yang stabil, dan biodiversitas yang luar biasa. Tanpa banyak disadari, Indonesia menyimpan cadangan besar masa depan dunia, pangan. Dan elit-elit global mulai sadar akan hal ini. Mereka tahu bahwa siapa yang menguasai pangan, dialah yang mengendalikan masa depan. Maka diam-diam, satu persatu investor asing mulai mengalihkan pandangan ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Mereka datang bukan cuma bawa uang, tapi juga strategi. Mereka beli lahan, investasi ke food estate, bangun sistem pertanian canggih, bahkan rekrut ahli agronomi lokal. Lihat aja data pembelian lahan dalam 5 tahun terakhir. Lonjakan drastis terjadi di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Nggak cuma 1 atau 2 ribu hektar, tapi puluhan ribu hektar berpindah ke pemilikan atau dikuasai lewat skema kerja sama jangka panjang. Mulai dari perusahaan multinasional asal Eropa, investor dari Uni Emirat Arab, sampai perusahaan teknologi agrikultur dari Amerika dan Tiongkok. Mereka semua punya satu tujuan, mengamankan akses terhadap pasokan pangan untuk negaranya sendiri. Sementara itu, pemerintah Indonesia mulai merespons. Lewat program Lumbung Pangan Nasional, Food Estate, dan kerjasama internasional, Indonesia mencoba menjadikan momentum ini sebagai lompatan besar. Teknologi pertanian mulai diperkenalkan. Sistem irigasi canggih, traktor otonom, hingga pemantauan cuaca berbasis satelit mulai diuji coba di beberapa wilayah. Bahkan, universitas-universitas dalam negeri mulai dorong riset pertanian modern yang bisa menyesuaikan diri dengan iklim yang makin ekstrem. Tapi tentu saja, semua ini nggak datang tanpa risiko. Di balik peluang besar, ada bahaya tersembunyi. Kita harus jujur, kalau nggak diatur dengan ketat, investasi asing bisa berubah jadi penguasaan lahan. Petani lokal bisa tergeser. Lahan-lahan subur bisa berubah jadi milik segelintir orang yang duduk di kursi empuk luar negeri. Ini bukan paranoia. Ini realitas yang udah kejadian di banyak negara di Afrika dan Amerika Latin. Mereka dulu juga berharap bisa jadi poros pangan, tapi akhirnya malah jadi penyedia bahan mentah tanpa kontrol penuh atas hasil buminya sendiri. Maka disinilah titik kritisnya. Apakah Indonesia akan jadi pemimpin pangan dunia yang berdaulat, atau cuma jadi tukang kebun bagi elit global? Posisi Indonesia saat ini unik. Kita bukan cuma kaya akan lahan, tapi juga punya populasi muda yang besar, potensi tenaga kerja dan inovator. Kalau petani kita diberi akses teknologi, pendidikan, dan jaminan pasar, maka revolusi pertanian bisa benar-benar terjadi dari desa-desa kecil hingga pasar global. Kita juga punya modal sosial, gotong royong, kearifan lokal, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kombinasi ini, kalau dimaksimalkan, bisa bikin Indonesia bukan cuma swasembada, tapi juga penentu harga pasar global. Bayangin, beras dari Indonesia jadi komoditas andalan di Timur Tengah. Jagung hasil petani lokal dipakai buat pakan ternak di Korea Selatan. Cabai, rempah-rempah, bahkan tanaman bioenergi dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur jadi bagian dari strategi pangan hijau di Eropa. Ini semua bukan utopia, tapi langkah yang bisa dicapai dengan manajemen yang tepat,
teknologi yang inklusif, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di tingkat global, pergeseran kekuatan pangan ini juga akan mengubah dinamika geopolitik. Negara-negara yang dulunya mendikte harga kini harus duduk sejajar. Diplomasi berbasis makanan, atau food diplomacy, akan menjadi alat negosiasi baru di meja PBB dan forum-forum internasional. Indonesia, yang selama ini dikenal lewat kopi dan sawit, bisa naik kelas jadi negara yang punya pengaruh strategis atas stabilitas pangan dunia. Bahkan bisa dibilang, kalau minyak bikin perang di abad ke-20, maka pangan bisa jadi pemicu atau penyelesai konflik di abad ke-21. Dan kalau ditanya, bagaimana masa depan kita? Jawabannya tergantung tindakan hari ini. Kalau kita serius melindungi petani kecil, memperkuat koperasi, dan membangun infrastruktur pertanian dari hulu ke hilir, maka generasi mendatang bisa bangga hidup di negara yang jadi tumpuan dunia. Tapi kalau kita terus abai dan membiarkan tanah-tanah subur dijual murah, maka bukan cuma pangan yang terancam, kedaulatan kita juga ikut luntur. Indonesia bukan negara kecil yang harus ikut arus. Kita adalah negara besar dengan potensi luar biasa. Kita nggak boleh jadi korban skenario elit global yang hanya mementingkan perut bangsanya sendiri. Kita harus jadi arsitek masa depan pangan dunia dengan visi, keberanian, dan kebijakan yang adil. Jadi, sekarang saatnya kita buka mata. Jangan anggap isu pangan itu cuma urusan petani. Ini urusan kita semua. Urusan masa depan anak-anak kita. Urusan bangsa ini mau mandiri atau terus jadi bawahan. Kalau kamu punya lahan, rawatlah. Kalau kamu bisa nanam, tanamlah. Kalau kamu bisa bersuara, suarakanlah. Dan kalau kamu bisa memilih, pilihlah mereka yang peduli pada tanah, air, dan pangan bangsa ini. Karena di tengah dunia yang kelaparan, negara yang punya makanan adalah negara yang punya kuasa. Dan Indonesia, siap atau tidak, sekarang ada di titik itu. Jangan tunggu nanti. Gerak sekarang untuk tanah kita, untuk pangan kita, untuk masa depan yang kita bangun bersama.